Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muamalat semuanya, kembali lagi dengan saya Fatur. Tentunya di acara lanjutan dari Serambi, Semarak Ramadan Berbagi, langkah awal menuju edukasi berkelanjutan. Ini merupakan program dari Bank Muamalat Indonesia yang kerjasama dengan Muamalat Institute, Baitul Mal Muamalat, dan DPLK Syariah Muamalah. Tentunya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan literasi keuangan syariah. Dan episode kali ini kita akan membahas mengenai tema yang sangat penting, yaitu menjemput panggilan Allah, memahami haji secara syar'i dan strategi finansial menuju Baitullah. Kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Salahuddin Al-Ayub MSI. Beliau ini merupakan Ketua Dewan Pengawas Syariah dari Bank Muamalat Indonesia, sekaligus sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang ekonomi syariah. Assalamualaikum Ustadz Ayub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali Ustadz setelah kita sudah bertemu juga ya, membahas mengenai emas dalam syariat Islam itu seperti apa. Dan kita hari ini akan membahas mengenai haji, rukun Islam yang kelima. Boleh sapa-sapa dulu sekaligus Ustadz untuk audiens yang ada di rumah, sobat muamalat yang ada di rumah. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muamalat, saya Salahuddin Al-Ayub sebagaimana dikenalkan tadi. Saya Ketua DPS Bank Muamalat semenjak tahun 2016, cukup lama. Dan saya juga bertugas di Majelis Ulama Indonesia sebagai salah satu ketua bidang ekonomi syariah di DSN MUI sebagai wakil ketua badan pengurus dan juga berkhidmah di KNEKS gitu, dan juga di organisasi-organisasi lain di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Saya pengurus Suriah PBNU, dan di beberapa lembaga keuangan yang lain saya juga menjadi pengawas. Oke, baik. Sudah sekitar 10 tahun lah ya menjadi DSN di Bank Muamalat Indonesia. DPS. Oh, DPS di Bank Muamalat Ya. Indonesia. Kemarin kita sudah berbincang-bincang mengenai emas ya Ustadz ya. Dan kita lanjut hari ini kita membahas mengenai haji gitu Ustadz. Nah, kalau kita lihat bahwasanya haji itu kan rukun Islam yang kelima Ustadz ya. Dan haji itu merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaksud dengan panggilan tersebut itu apa sih Ustadz? Dan sejak kapan orang yang beriman itu dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji? Jadi haji ini memang sesuatu yang sangat penting untuk untuk Islam, karena disebutkan di situ adalah sebagai rukun Islam. Salah satu bagian dari rukun Islam. Rukun itu adalah tiang. Kalau tiangnya itu roboh, jadi nggak sempurna. Oke, betul. Karena ini adalah rukun, sesuatu yang wajib, itu harus dilaksanakan. Nah, untungnya haji ini itu kewajibannya itu muqayyad, artinya dia itu ada ketentuannya, yaitu manis tato'a ilaihi sabila, yaitu bagi orang yang mampu. Nah, istito'ah itu, mampu itu sebenarnya apa sih? Kan begitu. Para ulama dulu di tafsir-tafsir terdahulu itu menafsiri istito'ah itu ada dua. Azat, biaya, warrahilah, kondisi transportasinya atau perjalanan menuju Baitullah. Baitullah, begitu. Itu memungkinkan itu azat warrahilah. Tapi sekarang kemudian diluaskan lagi, ada ditambah selain azat warrahilah, selain biaya dan keamanan perjalanan, juga ada istitoah kesehatan. Nah, karena biasanya orang yang sudah mampu tapi secara kesehatan tidak memungkinkan, maka dia itu masuk tidak istitoah. Nah, dalam konteks kita sebagai lembaga keuangan itu yang paling relevan itu adalah terkait dengan azat ini, terkait dengan biaya, yaitu istitoah terkait dengan masalah biaya. Apakah seseorang itu menunggu dia itu betul-betul memiliki biaya gitu, sehingga dia kemudian baru terkena kewajiban untuk melaksanakan haji itu. Jadi begini, Mas Fatur. Jadi ketika kita dikatakan bahwa haji itu adalah rukun Islam, maka seseorang yang mengaku dan sudah mukallaf itu sudah, dia itu ketaklif, sudah kena beban mau menjalankan kewajiban, dia saat itu sudah harus menunjukkan kesungguhan bahwa dia akan menjalankan itu. Ya,
kesungguhan itu dibuktikan. Harus ada bukti bahwa dia ingin menjalankan haji. Itu harus ada buktinya. Nah, buktinya apa yang harus dilakukan oleh dia? Dia tidak bisa kita kemudian mengatakan, oh saya tidak mampu, tidak bisa itu. Karena seorang muslim harus memiliki azam, harus memiliki niat yang cukup kuat untuk menjalankan haji. Karena itu adalah rukun Islam. Begitu. Bahwa saat ini dia belum memiliki salah satu aspek istitoah yaitu azat, yaitu biaya, maka dia harus menampakkan keseriusan itu. Salah satunya adalah misalnya dia mengikuti program nabung misalnya, atau dia itu mengambil produk-produk yang disediakan oleh lembaga keuangan gitu, dengan melakukan perencanaan untuk dia bisa melakukan haji nanti. Supaya apa? Supaya pada saatnya nanti gitu, ketika dia sudah selesai nabungnya, sudah selesai dia sudah pertama dia sudah menunjukkan iktikat kuatnya, azamnya itu untuk melaksanakan haji dibuktikan dengan itu, dan juga pas waktu nanti betul-betul dia sudah mampu istitoah dari sisi biaya, maka dia saat itu sudah bisa menjalankan itu gitu. Jadi seperti itu. Ini adalah hal yang sangat penting, karena umat Islam itu tidak bisa hanya mengatakan mengaku dirinya itu bahwa dia mengikuti ketentuan syariat tanpa ada bukti bahwa dia itu mempersiapkan hal itu. Dalam konteks haji, ya dia harus membuktikan sejauh mana keseriusan dia untuk pergi haji. Kalau dia belum memiliki uh, apa biaya, maka apa yang dilakukan oleh dia supaya itu bisa Siap. berjalan Mhm. gitu. Jadi Pokoknya seperti itu. mungkin dan tentunya harus dipersiapkan gitu Ustaz ya, kesiapan untuk mengikuti perjalanan ataupun ibadah haji ini. Betul. Baik Ustadz, yang namanya haji itu kan memang bukan hanya rukun yang dijalankan gitu Ustadz ya, dari beberapa rukun yang sudah ditentukan lah istilahnya gitu. Dan menurut Ustadz dan menurut Islam mungkin ya, apa sih apa ya, makna terpenting gitu dari kita menjalankan ibadah haji itu Ustadz? Selain kita menjalankan rukun Islam yang kelima dan rukun-rukun yang ada di haji itu sendiri. Ya, tentu sebagaimana tujuan ibadah-ibadah mahdhah yang lain, karena ini adalah bagian dari ibadah mahdhah, ibadah yang bersifat ritual gitu ya, ritual. Em, Tujuan utama itu adalah untuk memperoleh mardhatillah, memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian di dalam surat Ali Imran itu disebutkan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan terhadap kewajiban memenuhi panggilan Allah ini pada manusia, kewajibannya itu adalah dia diantaranya adalah hijjul baiti, berhaji di Baitullah, manis tato'a ilaihi sabila, barang bagi orang yang mampu dari sisi sabil dia sampai kepada Baitullah itu. Artinya di situ disebutkan walillahi, dan hanya kepada Allah. Nah, oleh karena itu tujuan utamanya orang berhaji itu adalah memperoleh ridho Allah, mardhatillah. Memang ketika kita menjalankan rukun dan syarat-syarat yang ada di tanah haram, itu terlihat seperti kayak aktivitas fisik saja. Misalnya ketika kita ngambil mikot, kita menggunakan ihram. Betul. Ketika kita menggunakan ihram, kemudian ketika kita sudah di Baitullah, kemudian kita tawaf, itu kan penuh dengan fisik ya. Betul. Kemudian ketika kita sa'i, Sa'i. ya itu jangan dipikir kalau melakukan tawaf itu seperti kita tawaf di GBK yang tidak ada orang. Pikirkanlah seperti di Padat GBK banget. ketika sedang konser atau ketika ada sepak bola, Lari di situ. oh orangnya penuh sekali. Nah, kita harus muter di Muter GBK itu. itu 7 kali gitu. Nah, semakin kita itu dekat, semakin putarannya pendek, tapi semakin sesak, penuh sesak. Semakin kita menjauh dari situ, mungkin akan lebih lega, tapi semakin panjang gitu ininya. Perlu fisik juga, Betul. begitu. Tapi ketika kita menjalankan fisik itu, ada nilai ruhaniyah yang harus kita bangun, begitu. Karena di situ ketika kita tawaf di situ itu ada makna tersendiri terkait dengan itu.
Begitu juga ketika kita melakukan sa'i. Sa'i itu bukan hanya semata-mata sa'i. Kita itu ada tujuan, misalnya setidaknya kita ittiba'an, mengikuti apa yang dilakukan oleh Sayyidatina Hajar Hajar. ketika itu, yang kemudian beliau itu, Sayyidatina Hajar ini, menyerahkan kehidupannya sepenuhnya kepada Kepada Allah, Allah SWT. sehingga pertolongan Allah muncul di akhirnya, kan begitu Mhm. kan. Ah, nah itu apa namanya, salah satu hikmahnya. Kemudian ketika kita melakukan wukuf di Arafah, karena ketika haji salah satu rukunnya adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah kita menjalani itu, bahwa apa sih sebenarnya orang bersusah-susah kemudian berpanas-panas wukuf di Arafah, berdiam diri di Arafah gitu. Nah, di situ justru ada kesempatan bagi kita. Pertama, ketika kita berkumpul dengan begitu banyak orang Muslim, Mhm. dengan berbagai strata, dengan asal usul yang tidak bisa dibedakan, apa namanya, eh, apa namanya, identitasnya, mereka semuanya menjadi satu karena semuanya menggunakan pakaian putih, menggunakan apa? Justru di situ apa namanya, memberikan kesempatan kepada kita untuk bertafakur bahwa ketika kita di dunia ini, sebenarnya antara satu orang dengan orang yang lain di mata Allah itu satu. Sebagaimana kita berkumpul di Arafah ini. Mhm. Nah, sebenarnya ini adalah kesempatan yang cukup baik untuk kita bertafakur, sehingga menumbuhkan ruhaniyah kita dan kita senantiasa mencapai mardhatillah begitu. Alhamdulillah. Ridho Makanya dari Allah SWT. semua ketika rukun rukun haji dan syarat haji sudah kita lakukan, itu makanya kemudian diharapkan ketika itu semua sudah terinternalisasi di dalam diri orang yang berhaji, sehingga ketika dia selepas haji, dia akan tetap memperoleh aspek ruhaniyah itu di Mhm. dalam kehidupan kesehariannya. Itu yang disebut dengan haji mabrur. Oke. Haji mabrur. Haji mabrur itu bukan hanya ketika dia menjalankan itu sesuai dengan syarat dan rukunnya, tapi adalah lebih penting lagi setelah dia menjalankan ibadah haji, ada perubahan, ada transformasi yang cukup fundamental terhadap dirinya, Mhm. antara dia dengan Tuhan, Mhm. antara dia dengan masyarakat, antara dia dengan kekayaannya dan yang lain sebagainya. Begitu. Makanya kemudian ketika kita berbicara apa sih yang disebut dengan haji mabrur, haji yang diterima Mhm. begitu. Justru amarotnya, indikasinya, kriterianya itu disebutkan oleh para ulama itu adalah hal-hal yang bersifat sosial di kita, yaitu orang-orang yang sudah bisa afsus salam. Afsu as-salam itu adalah dia itu apa nah, ada energi positif kedamaian untuk orang lain. Kehadiran dia tidak sebagai troublemaker, tapi orang itu suka dengan dia. Dia membawa energi aura positif kepada orang lain. Kalau afsus salam itu mengatakan assalamualaikum kepada orang lain. Mhm. Ketika kita mengatakan assalamualaikum dengan wajah senyum, pertama itu adalah simbolik. Orang akan di pertama kita ketemu itu akan Simpati membawa kepada kita. simpati kepada kita dan ada aura positif Mhm. ke kita. Itu afsus salam. Kehadiran kita membawa apa perdamaian. Yang kedua adalah it'amut ta'am. Kita ini memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Berdonasi dermawan, sifat dermawan. Artinya seseorang sudah tidak masa bodoh terhadap lingkungan sekitarnya Mhm. dan dia tidak terlalu terikat dengan harta yang dimilikinya. Seseorang dengan hartanya itu wajar kalau dia itu akan dipegang terus. Wa yuhibbunal mala hubban jamma. Itu karakter manusia. Menyukai, mencintai hartanya dengan sangat berlipat-lipat. Makanya susah untuk berperilaku dermawan. Ketika dia hajinya sudah tercerahkan, sudah menjadi haji mabrur, itu sudah menjadi tidak mengikat dia. Harta itu. Ketika ada orang yang membutuhkan, dia berdonasi memberikan dermawan untuk itu. Gitu. Kemudian yang berikutnya salah satu amarohnya tandanya itu adalah uh, thayyibi al-kalam, yaitu ucapannya itu membawa kesejukan. Masya Allah. Nah, membawa kesejukan ketika dia berbicara, itu yang keluar dari mulutnya hanya sesuatu yang baik saja. Kalau dia ingin mengumpat,
marah, mengekspresikan kemarahannya, meskipun dia dalam keadaan benar, dia menahan itu. Sehingga dia hanya bisa memberikan kata-kata yang baik saja. Dan tentu saja pasti ada aspek transendentalnya itu, yaitu hubungan antara dia dengan Allah itu semakin lebih berkualitas lagi. Jadi Oke. itu kalau kita berbicara tentang pentingnya haji. Jadi ketika kita berhaji, itu harapannya mencapai ridho Allah, dan kita itu melakukan transformasi diri. Itu transformasi diri menjadi lebih baik dalam aspek transendental, yaitu keruhanian antara kita dengan Allah, dan aspek vertikal antara kita dengan sesama manusia. Oke, baik. Sudah dibahas juga ya, ciri-ciri hajar yang mabrur ataupun tidak gitu Ustaz ya. Ya, Bahwasanya memang ada perubahan lah dalam diri dia, tutur katanya baik, kemudian ketika dia menyapa orang atau berkomunikasi dengan orang itu ada aura positif yang dipancarkan oleh orang tersebut gitu. Baik Ustaz, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini dalam Islam Ustaz ya. Seberapa penting kita mulai merencanakan haji sejak dini? Melihat memang di Indonesia sendiri untuk mendapatkan porsi haji atau dari kita mendapatkan kursi dan juga menunggu untuk keberangkatan itu tuh cukup lama ya. Seberapa penting Ustaz untuk mempersiapkan kita sejak dini untuk keberangkatan haji itu sendiri Ustaz? ya, betul. Jadi pergi haji ini tantangannya sekarang itu bukan hanya terkait dengan finansial, tentang Finansial. kesehatan, Mhm. terkait dengan keamanan, tapi juga antrian. Antrian masa tunggu Karena ya. memang animo masyarakat umat muslim untuk berhaji itu semakin baik, semakin tinggi orang yang ingin berhaji, tapi kapasitas yang ada di Masjidil Haram, di Masyaril Haram, di tempat-tempat yang digunakan untuk berhaji itu kan memang terbatas dia. Makanya kemudian ada kuota khusus begitu untuk negara-negara di dunia ini oleh pemerintahan Saudi Arabia. Biasanya 1.000 orang diwakili satu. Kalau kita ini 200 juta orang, ya, nah ini kan 210.000. Kurang lebih seperti itu. Kita mendapatkan itu. Kenapa kita kuotanya hanya itu? Karena itu memang kuota dari pemerintah Saudi, yang dia itu menghitung per 1.000 kepala bagi umat muslim, itu di kuotanya adalah satu untuk yang pergi haji. Maka kemudian karena animonya banyak, kemudian tempatnya terbatas, kuotanya terbatas, menyebabkan dia itu ada antrian tunggu yang cukup lama. Sekarang di beberapa tempat sudah sampai 20-30 tahun ya, rata-rata seperti itu. Dan oleh karena itu kita harus merencanakan. Mhm. Karena kalau kita tidak rencanakan, kita tidak akan mungkin bisa berhaji. Misalnya nih, kalau kita ingin menunggu pergi haji itu ketika kita sudah kaya, sudah memiliki harta yang cukup, kita baru daftar, kita nunggu 30 tahun yang akan datang. Bisa jadi pas waktu kita sudah pada giliran kita, kita sudah tua renta, Mhm mhm. atau malah justru kita sudah dipanggil oleh Allah Sudah Subhanahu dipanggil. wa taala, kan gitu. Karena daftar tunggu yang seperti itu. Nah, maka kemudian penting kita untuk merencanakan itu. Nah, saat ini memang sudah ada produk-produk yang memungkinkan kita ini itu untuk melakukan perencanaan itu, perencanaan untuk pendaftaran haji itu. Perlu disampaikan juga, apakah ketika kita melakukan pendaftaran ini itu adalah bagian dari yang syariatkan apa enggak. Ya itu tadi, bahwa kita menyampaikan ini adalah bentuk dari azam, manifestasi dari niat kuat untuk menjalankan haji. Kita harus buktikan. Buktinya dengan apa? Dengan perencanaan itu. Di antaranya adalah ikut program-program melaksanakan haji itu. Begitu. Sebab bagi seorang muslim, misalnya dia sudah berazam, ternyata dia itu tidak sampai, itu sudah dicatat oleh Allah. Karena orang yang berniat itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat itu tidak cukup talafut, menyatakan saja, tidak cukup menyampaikan saja, harus muqaranatun bil af'al, harus dibarengi dengan apa bukti nyatanya, langkah konkretnya apa. Kalau berniat ingin haji, Anda ingin haji, oke, saya ingin haji, buktinya apa? Nah, itu penting bagi kita. Maka kemudian produk-produk di lembaga keuangan, termasuk yang ada di bank muamalat, itu bisa menjadi jembatan untuk
apa namanya, untuk, memfasilitasi orang-orang yang merencanakan. Karena sambil nunggu daftar tunggu 30 tahun, ya sudah kita itu ikut program saja dari muamalat misalnya sambil nunggu kita sambil membayar, sambil menabung gitu. Untuk mendapatkan porsi haji itu ya, karena memang Iya, ya lama sekali, 27 sampai 30 tahun ya kalau nggak salah itu. Memang harus direncanakan sejak dini agar ketika berangkat juga mungkin fisiknya udah kuat, mhm. perjalanan hajinya juga secara maksimal dilaksanakan dengan baik. Ini kita ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Emang Rasulullah itu menganjurkan untuk menyegerakan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, dalam konteks sekarang ini kan kita melihat antrian haji itu kan panjang banget ya Ustadz ya. Nah, bagaimana pandangan Ustadz sendiri tentang upaya mempersiapkan dana atau menggunakan skema pembiayaan yang memudahkan agar bisa berangkat lebih cepat, Iya. Ustadz? Ya ini kalau BPKH itu, punya program namanya Haji Muda. Hmm, Nah, Haji Muda dan ini sebenarnya related dengan, apa namanya, produk yang ditawarkan oleh Muamalat. Karena ini adalah bagian dari menangkap, apa namanya, memfasilitasi bagi umat muslim khususnya yang muda-muda ini gitu, untuk ketika nanti mendapatkan porsi, menunggu, itu sudah pada saatnya dia itu misalnya pas waktu daftar umur 20, nunggu 27 tahun atau 30 tahun, berarti umur 50 dong. 50 tahun baru Umur berangkat. 50 baru berangkat, ya kan? Oke, 50 tahun sih masih seger sih, Heeh. masih seperti saya ini, ya kelihatan kan saya masih seger gitu ya. Artinya masih, kalau untuk menjalankan ibadah haji yang memang mensyaratkan kebugaran fisik itu, Masih masuk. masih masuk, begitu. Tapi kalau kita itu, daftarnya umur 40 atau 50, kita 30 tahun baru berangkat. Nah, gitu, itu yang kemudian kita perlu memperhitungkan gitu. Jadi nggak usah nunggu nanti-nanti, kalau mau daftar, daftar aja sekarang. Kalau belum memungkinkan ya udah apa namanya, porsi yang sesuai dengan yang di, produkan yang ada di, lembaga keuangan khususnya di muamalat itu bisa kita lakukan sejak awal. Nah, ini kembali kepada apa yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa ini adalah bukti kita bahwa kita sudah memang betul-betul ingin berhaji. Kurang lebih seperti itu. Oke, walaupun dengan cicilan gitu tadi untuk persiapannya ya. Betul. Yang penting Mhm. dapatkan porsi haji sendiri. Baik, sobat bapak semuanya, tadi kita sudah membahas bahwa haji adalah panggilan Allah. Namun dalam Islam mengajarkan bahwasanya kita juga harus bisa mempersiapkan dan juga ikhtiar dengan sepenuh hati. Nah, agar pembahasan ini tidak berhenti pada makna spiritual saja, kita akan melanjutkan ke sisi praktiknya Ustadz. Bagaimana umat Islam bisa menyampaikan atau menyiapkan langkah menuju Baitullah melalui solusi yang disiapkan dari Bank Muamalat Indonesia. Nah Ustadz, sekarang ini sudah banyak cara untuk masyarakat Indonesia untuk daftar haji. Baik daftar haji secara reguler maupun daftar haji secara khusus. Ada pilihan haji khusus yang katanya bisa berangkat lebih cepat. Namun, apa saja perbedaan antara haji reguler dan haji khusus yang perlu diketahui oleh masyarakat, terutama nasabah kita dari Bank Muamalat Indonesia, Ustaz? Ya, kalau haji reguler, Mhm. dia itu pertama dari daftar, tunggunya, antriannya itu adalah sesuai dengan, apa yang ada di Siskohat saat ini. Jadi kalau Siskohatnya itu menunjukkan antara kuota kita berangkat per tahun 210.000 Lipo? jemaah, kemudian ternyata yang daftar jauh lebih besar daripada itu konsekuensinya antrinya akan semakin panjang. Dan indikasinya memang saat ini ketika kita melihat antrian itu sudah semakin panjang sampai kepada, 30 bahkan lebih di beberapa daerah, di beberapa tempat. Kalau haji khusus itu tidak memerlukan itu, tidak memerlukan itu. Yang kedua tentu saja kemudian berimplikasi pada biayanya, ya, biayanya. Karena kalau biaya haji reguler itu adalah sesuai dengan kebutuhan haji reguler, begitu. Sedangkan biaya, Haji haji khusus? khusus itu ada, ketentuan-ketentuan, tertentu, kebutuhan-kebutuhan tertentu yang memang mengikuti gitu, kebutuhan yang ada di haji, apa, biaya yang ada di haji khusus tersebut. Kemudian yang membedakan lagi adalah dari lama, Masa tunggu. lama Oh, berhajinya, oke. lama berhajinya. Karena sebenarnya haji, apa namanya, waktu berhaji itu, kalau kita ambil,
hajinya saja itu tidak lebih dari 5 hari. 5 hari ininya itu. Kenapa di haji reguler itu sampai 40 hari? Karena memang ada beberapa permasalahan, termasuk pertama adalah, apa namanya, eee, transportasi angkut. Mhm. Untuk mengangkut 200.000 orang dengan landing di tempat-tempat khusus yang hanya terbatas di Jeddah, kemudian di Madinah, dan juga ada beberapa, yang haji khusus itu ada di Thaif, itu, sangat terbatas sekali pesawat yang bisa di-landing di sana. Nah, ini kaitannya juga terkait dengan ketersediaan pesawat yang mengangkut Mhm. jamaah kita. Dan oleh karena itu sambil menunggu itu kemudian, apa namanya, jamaah kita ini kemudian bisa ziarah ke Madinah, kemudian, menunggu di, Makkah, kemudian, melakukan, apa namanya, umroh, sunnah dan yang lain sebagainya, dan mengunjungi situs-situs yang lain. Jadi kalau, haji reguler itu biasa itu sampai 40 hari, waktu tunggu apa, waktu pelaksanaannya di sana. Meskipun kemudian pelaksanaannya sama dengan haji khusus, yaitu hajinya yang intinya Mhm. itu kurang lebih sekitar, 5 harian. Sedangkan haji khusus itu, apa namanya, bisa 10 hari, bisa 15 hari, sesuai Lebih dengan cepat. paket yang ada. Cuman, apa namanya, sesuai dengan pricing yang ada. Karena biasanya memang itu sangat, misalnya untuk ketersediaan pesawat yang bisa mengangkut untuk mencari itu pasti biayanya akan lebih tinggi karena hukum supply and demand cukup, berpengaruh di situ. Eee, Makanya ada juga misalnya kayak saya pernah berhaji itu cuman 9 hari efektif, Mmm, yaitu karena undangan dari Robito, Robito Halaman Islami. Jadi, mmm, undangan dari Robito itu, saya itu harus datang itu mengikuti kloter terakhir dari Indonesia. Jadi saya satu pesawat dengan kloter terakhir dan pulangnya itu adalah kloter pertama Indonesia yang pulang. Jadi, apa namanya, hanya mengambil lebih cepat, pokok-pokoknya pokok-pokoknya saja. saja, Nah, sebenarnya pokok-pokoknya. itu, cukup untuk, apa namanya, ya haji itu sebenarnya pokoknya di situ gitu, ininya seperti itu. Nah, itu yang membedakan. Memang kemudian ada konsekuensi-konsekuensi. Konsekuensi daftar tunggu, konsekuensi antara khusus dengan reguler itu beda, konsekuensi biaya antara yang reguler dengan yang, khusus itu beda, konsekuensi lama pelaksanaan di sana, itu juga antara yang reguler dengan yang khusus itu berbeda. Dan kita di muamalat, bisa memfasilitasi baik yang reguler ataupun yang untuk haji Oke. khusus, begitu. Yang tadi tuh ya Ustadz ya, bahwasanya kalau kita membahas haji plus ya, di Bank Mamulat Indonesia sendiri itu ada pembiayaan perencanaan ibadah haji khusus, yaitu ProHaj Plus dari Bank Mamulat Indonesia. Ya, Nah, bagaimana pandangan Ustadz atau pandangan Islam terhadap pendaftaran haji yang menggunakan skema pembiayaan, terutama haji plus ini Ustadz? ya, karena memang, apa namanya, untuk pembiayaan haji ini diatur di dalam fatwa DSN, sudah ada fatwanya, tata caranya seperti apa. Ada 2 akad yang melandasi, yaitu akad, ijarah dengan akad qard, talangan, kalau itu menggunakan talangan. Dan juga sudah ada pengaturan di dalam, otoritas jasa keuangan. Jika lembaga keuangan dia itu menjual produk terkait dengan itu. Dan kita, produk, ProHaj, Plus ini di muamalat ini, sudah kita sesuaikan dengan fatwa itu. Jadi untuk pengurusan, apa namanya, porsi, pengurusan hal-hal yang terkait dengan, apa, persiapan pemberangkatan, sampai di sana kemudian handling-nya seperti apa dan yang lain sebagainya, itu kita menggunakan landasan ijarah, apa namanya, fatwa akad ijarah di situ. Dan tentu saja ketika ijarah itu ada layanan, pelayanan yang diberikan dan ada ujroh, yang diberikan oleh, nasabah, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya memang dibutuhkan adanya talangan, kita juga menyediakan talangan itu, dengan landasan KOR, dan itu memang, sudah sesuai dengan aturan yang ada di dalam DSN MUI. Jadi, produk kita ini sudah sesuai dengan fatwa dan sudah sesuai dengan, apa namanya, sesuai dengan, aturan di dalam OJK. Dan kita, untuk pelaksanaannya di sana itu kita bekerja sama dengan, perusahaan-perusahaan travel yang memang sudah teruji, mempunyai, nama baik, dan dia itu
apa namanya, sudah mempunyai rekam jejak yang cukup bonafit untuk mengelola apa namanya, Haji Plus ini, gitu kurang lebih. Oke. Dana talangan ya Ustadz ya? Ya, Tadi saya mengutip dana talangan. Nah, dalam Islam sendiri, dana talangan haji itu identik dengan riba atau tidak? ya, ya. Dana talangan ini sebenarnya adalah supaya ketika pengurusan ini hal-hal yang terkait dengan biaya itu bisa dilakukan, dibayarkan secara cepat. Nah, itu kemudian kita bank di muamalat ini menyediakan qard namanya. Karena namanya qard itu adalah apa namanya, hutang piutang. Kalau hutang piutang itu tidak ada eh, kelebihan di situ. Jadi bank muamalat dalam konteks talangan ini tidak mengenakan margin apapun. Karena yang namanya qard tidak boleh ada margin, ya. Kalau hutang piutang itu kalau ada margin itu terkena kaidah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang ada kelebihannya, ada marginnya, itu adalah riba. Gitu. Nah, kita tidak mengambil pada proporsi talangannya itu, tapi pada proporsi layanan di ijarahnya. Nah, itu margin yang kita gunakan di muamalat itu adalah dari aspek layanan yang kita lakukan, bukan aspek dari apa namanya, qard atau talangan ini. Memang kalau kita lihat talangan ini belum sepenuhnya dibolehkan oleh Kementerian Agama dalam konteks adalah haji reguler. Kalau dalam haji plus yang kayak seperti ini itu apa namanya, dari sisi aturan di OJK-nya membolehkan, dari sisi aturan di apa namanya, fatwa DSN membolehkan, DSN MUI membolehkan, asal sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ini tadi disebutkan apakah ini masuk riba apa Riba enggak? atau tidak? Tadi sudah dijawab bahwa ketika kita menjalankan talangan itu kita tidak mengenakan tambahan apapun. Makanya tidak terkena isu riba di situ. Gitu. Yang kedua adalah apakah ini termasuk utang? Hmm. Sebenarnya begini, Mas Fatur. Jadi ketika kita memberikan pembiayaan atau talangan tentang haji itu bukan artinya orang yang akan berpergian itu dia tidak memiliki aset. Karena bank tidak akan memberikan pembiayaan itu kalau tidak yakin bahwa dia itu punya aset. Nah, dia punya aset tapi tidak likuid. Padahal untuk membayar ini dia liquid, harus liquid gitu. Nah, untuk liquid misalnya dia punya tanah, dia punya sapi, untuk menjual tanah tidak gampang, tidak segera gitu ininya. Makanya kemudian dia punya aset, dia punya apa namanya, agunan yang digunakan untuk tapi tidak liquid. Makanya sebenarnya dia istitoah, dia mempunyai harta sebenarnya gitu. Tapi karena tidak liquid maka kemudian dia mengalihkannya itu untuk apa, mengambil program talangan. Kalau ada dana liquid yakin dia tidak mengikuti program itu, begitu. Jadi ketika kita mengatakan talangan itu bukan artinya dia kemudian seperti orang yang berhutang untuk konsumtif, bukan. Gitu. Karena pada prinsipnya orang itu memiliki aset. Karena kalau tidak memiliki aset tidak akan mungkin bank itu memberikan apa namanya, layanan pembiayaan itu kan, begitu kan Betul. ininya. Nah itu yang kemudian ada yang menanyakan, Pertimbangan dia. ya pertanyaan ini berarti ngutang, bukan. Kalau berarti ikut kepada bank berarti dia kaya karena punya aset gitu, dan itu bukan ngutang dia, gitu kurang lebih seperti Oke, itu. baik. Berbicara haji ya Ustadz, haji itu kan emang ibadah panggilan dari Allah gitu ya. Kalau misalkan qadarullah nih ada sobat muamalat ataupun dari kami yang mungkin sampai tutup usia belum dipanggil-panggil juga gitu tuh ya. Ataupun kayak kita menunggu porsi hajinya itu kan lama banget gitu ya. Sampai jatuh tempo untuk pemberangkatannya itu kita udah dipanggil dulu nama Allah gitu. Ada nggak sih Ustadz amalan-amalan ibadah gitu sebagai pengganti bahwasanya kita itu mendapatkan loh gitu pahala dari ibadah haji tersebut gitu Ustadz? Iya, jadi sebelum saya menjawab itu saya Heeh. ingin mengingatkan lagi, seorang muslim itu harus berazam dan membuktikan azamnya itu Oke. untuk pergi haji, gitu ya. Harus punya keinginan kuat, azam itu keinginan kuat untuk bisa pergi haji, gitu. Dan dia harus membuktikan. Buktikannya itu macam-macam, bisa nabung lah, bisa apalah, begitu ya. Yang kedua, kalau misalnya dia itu, oh masa tunggunya masih lama, saya ingin mendapatkan pahala haji, tapi tidak dengan haji. Apakah Hmm. ada? Nah, Hmm. itu adalah umroh. Karena umroh ini adalah apalagi umroh di bulan Ramadan.
umroh di bulan Ramadan itu fadilahnya cukup besar sekali. Eh, Ramadan sendiri adalah bulan istimewa, penuh keistimewaan, penuh afdholiyah, apalagi kalau itu dijalankan, dilaksanakan di tempat yang istimewa. Karena di dalam Islam itu tempat itu berpengaruh. Tempat itu berpengaruh. Misalnya apa? Misalnya kita sholat sendiri, apa namanya, kemudian dengan sholat berjamaah di masjid, fadilahnya berbeda, pahalanya berbeda. Kita sholat di masjid di kampung kita dengan sholat masjid di Masjidil Haram, pahalanya berbeda. Karena itu tempatnya berbeda. Ternyata tempat itu juga mempengaruhi pahala. Nah, gitu ininya. Waktu juga demikian. Waktu juga berbeda. Ada ketika kita melakukan kebaikan di hari biasa, pahalanya itu beda ketika kita menjalankan di waktu-waktu tertentu. Misalnya di Yaumul Jumu'ah misalnya. Itu afdholinya beda. Berbeda juga pahalanya ketika kita laksanakan di bulan Ramadan. Umroh di bulan Ramadan itu numpuk semuanya. Umrohnya sendiri itu pahalanya bisa seperti kalau kita itu umroh makbulah itu pahalanya seperti haji, dilaksanakan di bulan Ramadan di waktu yang memang dilibatkan ya kan, dilaksanakan di tempat yang dia itu nilainya berlipat-lipat pahalanya. Nah, ketika ditanya bagaimana kalau nunggu lama, bagaimana supaya mendapatkan pahala seperti haji itu? Karena pahala haji itu kan tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali surga, kan gitu. Nah, supaya dapat itu apa? Umroh, terutama di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Makanya kalau saudara sekalian ingin mendapatkan pahala itu, balasan untuk uh, uh, orang berhaji supaya dia itu masuk surga, itu nyicil atau ikut program umroh gitu. Dan umroh sekarang itu sudah cukup mudah gitu. Dan umroh backpacker juga ada gitu kalau bagi yang muda-muda begitu ya. Maksudnya backpacker itu kita mengambil fasilitas yang minimalis, misalnya yang satu kamar itu diisi 5 orang atau 10 orang, itu kan biayanya beda dengan yang satu kamar apa namanya, apa satu atau 2 orang. Misalnya kalau pergi kesannya beli tiket itu setahun yang lalu kita rencanakan gitu, itu kan dengan ikut promo-promo itu kan bisa kita muter dulu, misalnya tidak direct dari Jakarta ke Jeddah tapi kita muter mau ke Istanbul dulu atau ke Mesir dulu atau ke Qatar dulu, itu biasanya kan lebih murah tuh. Nah, kita bisa rencanakan itu. Misalnya kayak hotel, apa pentingnya kita di hotel? Justru kita di Ramadan itu sebaik mungkin kita itu tidak di hotel. Kita itu di masjid iktikaf apa yang kayak begitu-begitu. Jadi nggak penting itu yang kalau yang bagi yang muda-muda saya kira bisa merencanakan itu. Jadi alternatif supaya kita mendapatkan pahala berhaji itu adalah salah satunya adalah berumroh, dan umroh terutama di bulan Ramadan. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Mungkin itu ya, kita sudah membahas mengenai topik haji dalam perspektif Islam dan kaitannya dengan produk Pro Hajj yang ada di Buah Maulid Indonesia. Mungkin bisa memberikan closing statement atau saran-saran untuk sobat Muhammad yang ada di rumah Ustadz berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Ya, jadi seorang muslim itu harus mempunyai azam, mempunyai iktikad kuat untuk pergi haji, karena haji itu adalah rukun Islam kita. Azam itu harus dibuktikan dengan apa namanya, ikhtiar atau perbuatan yang dilakukan. Misalnya dia itu kalau belum mempunyai dana yang cukup, dia menabung, dia mengikuti program untuk pergi haji dan yang lain sebagainya. Apabila ingin mendapatkan pahala haji, maka salah satu alternatifnya adalah umroh, terutama umroh di bulan Ramadan. Dan jangan lupa ketika kita haji itu bukan hanya wisata religi, tapi itu adalah kita datang ke sana dan kita juga mempunyai keinginan untuk bertransformasi menjadi orang yang lebih baik antara hubungan kita dengan Allah dan antara hubungan kita dengan sesama manusia. Saya kira itu. Dengan demikian selesai sudah untuk sesi kita kali ini mengenai topik menjemput panggilan Allah, memahami haji secara syar'i dan strategi finansial menuju Baitullah bersama Ustadz
Salahuddin Al-Ayub. Alhamdulillah telah berjalan dengan begitu lancar. Semoga materi disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan Sobat Muamalat, agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dari kami, silakan follow Instagram kami di Muamalat Institute. Instagramnya ada @muamalat_institute. Kemudian YouTube kami di Muamalat Institute TV. Bank Muamalat ada Instagramnya di @bank.muamalat. Kemudian DPLK di Instagramnya DPLK Syariah Muamalat. Dan BMM di @baitulmal_BMM. Sekali lagi, ini merupakan program lanjutan dari Semarak Ramadan Berbagi atau Serambi, merupakan program dari Bank Muamalat Indonesia bekerja sama dengan Muamalat Institute, Baitul Mal Muamalat, dan juga DPLK Syariah Muamalat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan literasi keuangan syariah. Sekali lagi terima kasih Sobat Muamalat, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.